Baik, selamat sore pemirsa Buletin TV. Kembali lagi bersama saya Agus Firman dalam acara 15 menit bersama. Dan sekarang saya perkenalkan, saya sedang bersama Bapak Dr. Yat Rospia Brata, merupakan Rektor Universitas Galuh, dan Bapak Dr. Asep Sepul selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Dalam acara talkshow hari ini kita membahas tentang IPM di tengah pandemi. Kenapa kita membahas IPM di tengah pandemi? Karena salah satu yang menunjang pembangunan pemerintah dari sisi SDM adalah indeks pembangunan manusia. Dan salah satu yang mendongkrak atau komponen yang masuk dalam kategori IPM adalah salah satunya adalah dunia pendidikan. Sebelum saya berbincang-bincang dengan tamu kita juga tokoh pendidikan di Kabupaten Ciamis, mari kita saksikan bagaimana data pendidikan di Kabupaten Ciamis sebagai salah satu komponen yang mendukung IPM di Kabupaten Ciamis. 2019 70,39% dan 2020 70,49%. Dan inilah 4 komponen yang diukur dalam Indeks Pembangunan Manusia. Pada tahun 2015, Direktorat Analis dan Pengembangan Statistik BPS mengatakan IPM merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup suatu wilayah. Selanjutnya, ini adalah data pendidikan masyarakat Ciamis tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19. Untuk indeks pendidikan tahun 2019, 63,94%. Sekian dan kita kembali ke studio. Kira-kira sejak munculnya pandemi pada Maret tahun 2020 lalu, berapa total jumlah SD dan SMP Pak yang tercatat di Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis? Terima kasih. Jadi jumlah lembaga SD sejak tahun 2020 awal ada 744 sekolah. Kemudian jumlah lembaga SMP ada 137 sekolah. Negerinya ada 80 dan sisanya adalah swasta. Kalau dibandingkan dengan tahun 2020 Pak, setelah memasuki pandemi, itu data siswa SD SMP Nah, kalau data siswanya pada tahun 2019 jumlah siswa SD ada 91.250. Kemudian jumlah peserta didik SMP ada 37.178 siswa. Pada tahun 2020 peserta didik baru ada peningkatan untuk anak siswa SD naik 420, sedangkan untuk SMP naik 135. Jadi tidak ada penurunan karena pengaruh pandemi COVID-19. Ternyata selama pandemi kita mengetahui bahwa siswa di jenjang pendidikan tidak mengalami penurunan sama sekali. Trik apa aja sih Pak yang dilakukan supaya para jenjang pendidikan anak didik ini tidak sampai berhenti begitu Pak, terutama di masa pandemi ini? Ya, jadi kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis ada komitmen untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah pada akhir tahun 2019. Kita melakukan launching gerakan masyarakat sekolah. Jadi kita menggerakkan seluruh komponen termasuk masyarakat, kader dan lain sebagainya untuk bersama-sama membujuk, mengajak anak-anak peserta didik di daerah untuk mau terus sekolah. Dari setelah usia 7 tahun masuk SD, kemudian selesai SD, jangan sampai putus jenjang pendidikan, harus melanjutkan ke jenjang SMP. Kita gaungkan kembali semangat wajib belajar pendidikan 9 tahun. Dan alhamdulillah berdasarkan data di Dapodik menunjukkan ada peningkatan walaupun belum signifikan karena pengaruh pandemi COVID-19, tapi alhamdulillah tidak ada penurunan jumlah peserta didik di tahun pelajaran baru. Dunia pendidikan di Kabupaten Ciamis ternyata tidak berdampak negatif dengan ancaman pandemi COVID-19.
berbagai terobosan dilakukan oleh Dinas Pendidikan sehingga minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya terutama di pembelajaran daring ini ternyata tidak berhenti, malah terus dimotivasi untuk terus meningkatkan jenjang pendidikan. Dan sekarang saya kembali ke Pak Rektor, ini dari jajaran perguruan tinggi, bagaimana sih Pak kondisi mahasiswa selama 2019 itu kira-kira dibandingkan dengan 2020 setelah memasuki pandemi, apakah kondisi mahasiswa yang ada di Universitas Galuh ini mengalami penurunan atau peningkatan Pak selama masa pandemi? Ya, baik. Jadi begini ya. Pertama, masalah pandemi ini kan bukan persoalan lokal, bukan persoalan Ciamis, bukan persoalan Universitas Galuh. Ini bahkan persoalan dunia ya, internasional, mondial bahkan ya. Seplanet inilah katakan ya. Jadi tentunya ini dari awal juga ya apa namanya tidak terlalu panik lah. Ini tapi kita sudah siap mengantisipasinya. Namun demikian juga ternyata setelah waktu berjalan apa yang kita khawatirkan sebelumnya ternyata tidak terjadi. Artinya tidak ada penurunan sebenarnya. Ya. Memang pada saat awal sekali ada semacam jet lag lah, semacam panik, kaget lah, ya, kaget, tapi ternyata kesininya bantuan-bantuan berupa scholarship ya, berupa beasiswa lah katakan ya, itu banyak sekali ya. Pertama memang kita juga support dari yayasan dari dalam sendiri. Waktu itu kita memberikan stimulus per orang itu 100.000 untuk kuota internet ya, kali 10.000 ya atau 1 miliar. Itu semua mahasiswa? Mahasiswa dapat semua mahasiswa. Nah kemudian ternyata makin ke sini makin banyak lembaga yang memberikan dana-dana untuk scholarship termasuk dari pemerintah sendiri. Itu melalui KIP itu, Kartu Indonesia Pintar. Dan itu terselamatkan lah generasi namanya Gen Z kita ya, generasi pasca milenial itu terselamatkan. Termasuk bantuan dari perbankan juga. Ya dari BI lah, dari mana, BRI, dari perbankan tuh. Jadi tidak ada persoalan dalam hal itu. Bahkan kalau saya lihat ini kan masuk ke dunia new normal itu ya, dengan segala macam kebiasaan baru, ke normal baru dan sebagainya, segala macam hal-hal yang menyertainya. Kita justru satu sisi ambil hikmahnya, banyak positifnya. Kita dipaksa untuk memasuki wilayah-wilayah yang post cyber ya, wilayah-wilayah yang serba digital ya. Untuk pertemuan daring ya, kita banyak mengenal tentang aplikasi-aplikasi yang baru. Nah, kita dipaksa dengan COVID ini sebetulnya satu sisi kita dipaksa untuk masuk ya. Untuk lebih melek. Ya, demikian. Kalau untuk tahun 2020 Pak, itu masih masa pandemi. Unigal itu sudah mewisuda mahasiswa berapa ribu orang Pak? Itu secara daring atau? Gini ya, biasanya kan dalam setahun itu 2 kali kami ya melakukan wisuda ya, dan praktis sekarang wisuda yang ketiga kita, maksudnya selama pandemi ini, kita melakukan dalam kondisi daring ya, dan saya pikir nggak ada masalah. Untuk yang sekarang aja ada yang insya Allah bulan Mei ini tanggal 25 ada 592 orang mahasiswa itu daring juga ininya, konteksnya sekarang wisudanya, dan akan kita perlihatkan pada audien ya, mahasiswa asing Unigal. Jadi justru dengan pandemi ini malah kita dapat mahasiswa asing banyak dari Thailand, dari Filipina, dari Malaysia ya, student exchange ya. Kembali ke Pak Kepala Dinas Pendidikan, kita fokus dengan daring Pak ya. Jadi selama
pelaksanaan pembelajaran secara daring ini, apa sih Pak kendala-kendala yang dihadapi, terutama orang tua siswa, termasuk para pendidik juga Pak? Ya, terima kasih. Jadi ketika pandemi terjadi di pertengahan Maret tahun 2020, Ya. sebetulnya kami pendidik tenaga pendidikan sedang asik melaksanakan program tahun pelajaran 2019-2020. Tiba-tiba ada bencana non alam menimpa kita, bahkan tadi disampaikan Pak Rektor adalah bukan hanya di kita tapi mendunia. Dan kondisi kami sangat panik sekali di awalnya, karena memang para guru kita belum pernah dididik tentang pembelajaran daring. Bahkan mungkin saja guru-guru sekolah dasar itu ada yang bertanya apa itu daring dan lain sebagainya. Bahkan daerah-daerah tertentu tidak terjangkau dengan jaringan internet dan sebagainya. Jadi kalau dianalogikan bagaikan kita itu sedang mengarungi danau, tiba-tiba perahu yang kita tumpangi bocor dan karam. Nah, kami penumpangnya tidak semua bisa berenang. Nah, maka apapun yang di dekatnya dipegangnya, yang penting sampai tepian. Ada batang pohon dipegang, yang penting sampai tepian. Kala itu pun demikian, para guru kita tidak semuanya paham tentang daring. Hanya berdasarkan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020, salah satunya adalah pembelajaran yang dilaksanakan secara daring. Belajar, anak-anak belajar dari rumah, guru belajar mengajar dari rumah. Nah, itu terjadi dengan apapun kita lakukan, kita baca, kita pelajari, kita implementasikan saat itu. Jadi tadi kata Pak Rektor juga disampaikan, dengan pandemi COVID ini kita banyak belajar terutama adalah di teknologi yang selama ini kita sekalian tidak begitu sangat antusias untuk menguasai IT. Maka dengan pandemi COVID ini kita dipaksa untuk bisa mengoperasikan alat komunikasi, untuk bisa mengoperasikan laptop misalnya para guru mempresentasikan mata pelajaran, untuk videocon dan lain sebagainya. Itu tentunya kita pun melakukan pelatihan-pelatihan secara cepat karena harus segera diimplementasikan. Nah, itu berjalan, maka kami evaluasi pada bulan Juni, ternyata sekolah yang benar-benar melaksanakan daring murni itu ada hanya 2% saja. Yang 68% itu adalah guru menggunakan daring dengan pesan WhatsApp dan sisanya dengan home visit. Nah, jadi sangat rendah sekali kemampuan guru dalam penggunaan daring ini. Tapi itu berjalan, alhamdulillah. Nah, pada tahun pelajaran baru di bulan Juli, Agustus, September dan seterusnya, ketika pandemi naik, guru juga belum begitu menampakkan dirinya ada peningkatan kompetensi dalam mengajar daring. Anak-anak sudah mulai lelah dengan pembelajaran daring, maka kami melakukan inovasi yaitu dengan mobile teacher, guru keliling. Jadi satu guru datang satu kelompok anak yang dibatasi jumlahnya hanya 5-10 anak. Itu kami awalnya direncanakan di rumah orang tua siswa yang memiliki rumah agak besar. Tapi ke sininya muncul jadi istilah-istilah guling, guru keliling, bahkan guru mengajarnya itu tidak di rumah siswa lagi, karena mungkin orang tua siswa yang terus sering kedatangan agak kerepotan, maka guru pindah, ada yang di balai kampung, bahkan ada yang di pos ronda, sehingga menjadi bulian dari berbagai pihak. Kita evaluasi lagi, tapi itu adalah cukup efektif karena bisa bertemu antara guru dengan siswa walaupun dalam waktu singkat. Rasa rindu guru terhadap siswa atau siswa terhadap gurunya bisa lumayan terobati waktu itu berjalan. Tapi pandemi COVID kembali meningkat, Ciamis merah membara, sehingga kami hentikan lagi. Namun kami berpikir lagi bahwa ketika anak siswa SD kelas rendah, kelas 1, kelas 2 di daring, itu tidak memungkinkan. Paling terjadi komunikasi dengan orang tuanya. Orang tuanya tidak semuanya bisa mengajar karena tidak pernah mengikuti pendidikan keguruan, tidak memahami bagaimana pedagogi begitu. Sehingga kami pun berpikir lagi, kalaupun memang kebijakan formalnya belajar itu harus di rumah, tidak boleh bertatap muka, maka kami lakukan yang namanya gerilya mengajar. Gerilya mengajar kita terinspirasi oleh Jenderal Sudirman. Ketika perangnya itu beliau tidak berhadapan langsung, tapi
berkelit, bersembunyi, tapi terus melancarkan serangan-serangan. Maka guru pun, satu guru harus datang kepada setiap anak setiap harinya. Jadi kalau di SD itu ada 6 guru, maka datang ke 6 anak. Setiap hari berganti untuk bisa intent memberikan pembelajaran calistung kepada anak kelas 1 dan kelas 2 SD. Alhamdulillah itu berproses, walaupun tidak sesempurna yang kita harapkan, tapi upaya itu ada dampak. Nah, pada bulan November terbit lagi SKB 4 Menteri, ada harapan di bulan Januari itu akan dilaksanakan tatap muka. Walaupun tiba waktunya di bulan Januari, terbit instruksi Mendagri, instruksi gubernur, dan akhirnya Pak Bupati pun membuat instruksi Bupati yang di dalamnya bahwa pembelajaran dilaksanakan secara daring, secara online, karena diberlakukannya PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Masyarakat pun kecewa lagi, guru pun pupus harapan yang tadinya ingin terus bertatap muka dengan anaknya, akhirnya tidak bisa. Itu yang terjadi selama pandemi ini. Perkembangan zaman di era digital sekarang ini, mau tidak mau kan tenaga pendidik atau guru ini kan harus mau tidak mau harus menyesuaikan. Betul. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kemampuan IT dari para guru ini sendiri, Pak? Ya, kita lakukan pelatihan-pelatihan terhadap guru. Ada yang dilakukan dengan in-house training, jadi artinya pelatihan yang diselenggarakan di sekolah masing-masing. Itu berlaku di jenjang SLTP, kalau dalam satu sekolah jumlah gurunya cukup banyak, sehingga ketika narasumber memberikan pemahaman tentang metodologi pembelajaran daring cukup banyak pesertanya. Nah, untuk jenjang SD kami kelompokkan dalam kelompok kerja guru. Di situ nanti dihadirkan para narasumber untuk memberikan pemahaman pada para guru, sehingga mereka bisa memahami bagaimana melaksanakan pembelajaran daring. Saya kembali ke Pak Rektor Untuk tenaga dosen sendiri, Pak, di Universitas Galuh itu apakah mengeluhkan dengan proses pembelajaran daring ini kepada para mahasiswa, dan bagaimana kemampuan IT mereka sih sebenarnya dalam melaksanakan pembelajaran daring kepada mahasiswa? Ya, baik. Jadi real ya. Ini realnya ya, memang kami juga kan sekarang namanya banyak SDM dosen yang muda-muda lah ya. Kami tidak menampik ada dosen-dosen yang cukup jadul, tapi itu kalau dipresentasikan ya hanya 0,sekian%. Ya, tapi bagaimanapun juga tetap itu juga karena ya harus ikut ya semacam diklat lah, training of trainer dulu. Setelah kita punya trainernya baru IHT di dalam ya. Nah, jadi dipaksa semuanya, harus hijrah, harus migrasi. Jadi yang tadinya tidak biasa ya terpaksa harus sekarang ya. Termasuk saya sendiri. Saya apa ngerti tadinya tentang Zoom, enggak. Tapi sekarang ya mau gimana? Tiap saat harus Zoom kok. Ya, tadinya pakai Connect, pakai asisten, sekarang enggak lagi lah. Gitu. Tapi sempat mendapat ini komplain dari para mahasiswa juga, Pak, tentang pelaksanaan daring ini. Oh, sering, mereka sampai sekarang pun selalu meminta untuk luring. Saya bilang nggak bisa. Memang kita vertikal Jakarta ya, tapi tetap kita hargai ini kondisi situasi di daerah. Ketika di daerah ini kata Pak Kadis masih merah membara, ngapain kita harus buka ya? Terus juga kan kondisinya kami beda dengan yang jenjang dasar dan menengah ya. Kalau maaf ya, kalau untuk yang dasar SD lah katakan, itu kan masih orang-orang lingkungan sekitar. Betul. Kalau kami buka, kami luring, sekalipun bagi dalam SIP ya, berapa kelompok ya misalnya, kelompok pertama sekian orang, yang lainnya sekian orang. Apa mereka akan balik sana dulu, misalnya ke Cilacap atau Kuningan ke Garut? Ya enggak, mereka di tempat kos. Kalau tempat kos ya. Jadi mahasiswa Universitas Galuh ini bukan cuma warga Ciamis saja, Pak, dari iya, banyak yang dari luar. Nah, sehingga mereka tidak bisa pulang ketika belum kebagian. Misalnya saya kebagiannya besok. Ya mereka di sini. Nah, kalau di sini mereka bertebaran ya, menyebar bersama masyarakat, makan segala macam, terjadilah
tidak lagi social distancing, ya, tapi apa namanya, social crowd, ya, pengumpulan massa, ya itu kan lebih berat nantinya, sehingga physical crowd dan sebagainya, ya. Itu kami bahaya, sehingga kami tetap, sekalipun sekali lagi kami ini instansinya vertikal ke sana, tapi saya hargai ini daerah. Jadi teman-teman mahasiswa atau siapapun yang mau pertemuan langsung, jangan dikira cuma Anda, saya juga sama, udah kangen segala macam. Tapi kalau situasi belum memungkinkan, ya tunggulah, waktunya juga nanti pasti tiba kok. Ya. Baik, sebelum kita memasuki sesi yang terakhir, mari kita saksikan atau mari kita lihat data pendidikan Kabupaten Ciamis tahun 2020. Berikut tayangan. Kita lihat data tahun 2020. Inilah jumlah penduduk masyarakat Ciamis. Capaian pendidikan tahun 2020 bisa kita lihat presentase dari jumlah penduduknya pada diagram ini. Inilah perbandingan data siswa baru tahun pelajaran 2019-2020 dan 2020-2021. Baik, Pak Kadis, sekarang kita memasuki tahap pembelajaran tatap muka. Beberapa hari minggu kebelakang sudah dilaksanakan ya Pak ya, pembelajaran tatap muka, bahkan sampai sekarang ya. Betul. Sampai sekarang. Nah, bagaimana Pak respon para siswa, guru dan masyarakat dengan pembelajaran tatap muka ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi pembelajaran tatap muka untuk jenjang SD, SMP, SMA sesuai dengan SKB 4 Menteri ini adalah kewenangan dibuka atau tidaknya diberikan kewenangannya kepada pemerintah daerah. Tapi pemerintah daerah melihat kondisi di daerahnya, karena pemerintah daerah lebih memahami kondisi yang ada. Nah, ketika di daerahnya masih zona merah dan zona oranye, tidak diperkenankan dalam SKB itu untuk melaksanakan tatap muka. Maka Ciamis selama ini, walaupun kabupaten kota lain sudah mencoba, Ciamis belum. Nah, terakhir di bulan April, ketika kondisi Ciamis mulai mereda, melandai, Kabupaten Ciamis zonasi risikonya oranye. Tapi kalau diurai berdasarkan zonasi desa, ternyata banyak desa yang berzonasi risiko kuning dan hijau. Nah, satu dasar itu. Yang kedua, melihat dari kondisi anak-anak yang memang anak-anak SD dan SMP itu harus terus memang dalam asuhan. Kondisi saat ini ketika 1 tahun lebih anak-anak tidak melaksanakan tatap muka, cenderung mereka lebih bebas karena mungkin sudah jenuh di rumah saja, akhirnya mencari pelarian, bergaul dan sebagainya, sehingga terjadi sedikit pergeseran. Terlihat anak-anak kalau sore hari berkumpul, berkerumun dengan rambutnya dimerahkan dan sebagainya. Kekhawatiran itu terus mendorong kita untuk bisa melaksanakan PTM. Maka ketika kami kemudian Pak Bupati dan dari OPD lain termasuk Dinas Kesehatan dari BPBD bertemu, merumuskan, kemudian menganalisa, maka Pak Bupati menetapkan kebijakannya kita lakukan uji coba selama 2 minggu dengan pertimbangan satu, bahwa sekolah yang dibuka itu adalah sekolah yang berada pada zonasi risiko tingkat desa, kondisinya kuning dan hijau. Yang kedua, sekolah yang dibuka itu adalah sekolah yang sudah terverifikasi siap tatap muka. Yang ketiga, sekolah yang dibuka itu adalah ketika guru-gurunya sudah divaksin. Yang keempat, siswa yang ikut mengikuti tatap muka adalah sudah mendapatkan izin dari orang tua. Selanjutnya adalah siswa yang mengikuti tatap muka adalah yang berasal dari zona yang sama. Jadi ketika anak itu berasal dari desa lain, apalagi desanya itu kondisinya zona oranye atau merah, tidak diperkenankan mengikuti tatap muka. Demikian pula gurunya, ketika gurunya bukan dari desa itu, dari luar, apalagi dari zona merah atau oranye, tidak diperkenankan mengajar di sekolah yang melaksanakan tatap muka. Itu kita coba lakukan dan alhamdulillah 2 minggu ini telah berjalan dan sekolah tetap
disiplin melaksanakan prokes, anak-anak menggunakan masker, juga anak-anak banyak yang diantar jemput oleh keluarganya, walaupun masih ada sebagian kecil yang menggunakan moda umum. Itu adalah kekhawatiran. Alhamdulillah kepedulian pemerintah daerah juga melalui Dinas Perhubungan, angkot-angkot yang berada di terminal yang mengangkut anak-anak kita disemprot dengan disinfektan, sehingga rasa kekhawatiran itu berkurang, walaupun ya penyemprotannya 1 kali, berjalan 2-3 hari disemprot lagi, itu dalam 2-3 harinya itu sebetulnya dikhawatirkan juga. Yang ketiga, kami terus dari Dinas Pendidikan dan dari sekolah mengingatkan pada anak-anak ketika pulang sekolah agar langsung pulang ke rumah. Jangan bermain dulu, apalagi nongkrong di tempat-tempat tertentu yang dikhawatirkan nanti terpapar COVID-19. Evaluasinya setelah 2 minggu ini, alhamdulillah hanya ada 3 sekolah yang ditutup sementara, yaitu di Desa Hergarmana, Kecamatan Cidolog, karena di desa itu ada 9 orang yang terpapar COVID-19. SD. Kekhawatiran itulah maka kami menginstruksikan untuk sementara SD 1 dan SD 2 Hergarmana ditutup sampai selesai isolasi mandiri dan dinyatakan oleh Puskesmas atau Satgas Covid Kecamatan di situ sudah aman dan boleh buka lagi. Maka mulai kemarin SD Hergarmana 1 dan Hergarmana 2 sudah terbuka lagi untuk melaksanakan tatap muka. Juga 1 Jelegong itu sementara ditutup karena di sana pun ada terpapar. Di daerah lainnya alhamdulillah tidak terjadi, pembelajaran tatap muka berlangsung. Itu untuk SD sebanyak 744 sudah dibuka. Untuk SMP baru 20 sekolah. Mengapa baru 20 sekolah? Karena guru-guru SMP kemarin masih sedikit jumlahnya yang sudah divaksinasi. Hanya 30% waktu kita memulai pelaksanaan tatap muka, PBM tatap muka. Sedangkan untuk SD waktu itu sudah 80%. Berarti total tenaga pendidikan yang sudah divaksin itu ada 80%. Waktu itu. Sekarang sudah meningkat, untuk guru SD ada 96% dan untuk guru SMP ada 76%. Jadi alhamdulillah kami koordinasi terus dengan Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan setiap malam melaksanakan akselerasi vaksinasi keliling ke tiap kecamatan-kecamatan, dan diutamakan adalah tenaga pendidik dan kependidikan. Harapannya mudah-mudahan setelah evaluasi pasca lebaran nanti pembelajaran tatap muka dapat dilangsungkan. Tapi itu nanti kita lihat bagaimana setelah pasca lebaran. Karena yang menjadi kekhawatiran kami adalah pandemi COVID di Kabupaten Ciamis naik kembali karena pemudik memaksa untuk pulang, misalkan salah satunya. Atau hal lain yang menyebabkan zonasi Ciamis sampai tingkat desa berubah lagi. Mudah-mudahan saja pandemi COVID di Kabupaten Ciamis terus mereda dan anak-anak kita bisa terus melanjutkan tatap muka. Gitu. Ya, Pak, kan selama di tengah banyaknya kekurangan guru ya, misalnya di Kabupaten Ciamis, terus kemudian di bawah ancaman pandemi COVID-19 ini, apakah ada banyak tenaga guru yang terpapar COVID bahkan sampai meninggal dunia? Ya, kalau jumlah guru yang terpapar COVID ada, tapi tidak banyak, hanya 22 orang selama masa pandemi ini. Ya, dan alhamdulillah tidak ada satupun dari yang terpapar meninggal dunia, mereka sembuh semua. Saya kembali ke Pak Rektor. Ya. Untuk di Universitas Galuh sendiri, Yap. ini kan di dunia pendidikan, di Dinas Pendidikan sudah melakukan pertanian yang berdasarkan kebijakan pemerintah pusat ya, dan Pemerintah daerah. Nah, untuk Universitas Galuh sendiri, apakah masih terus melaksanakan daring atau ada rencana mau melaksanakan tatap muka? Ya, seperti saya kemukakan tadi ya, kami juga sebetulnya nggak betah daring terus. Kami ingin segera tatap muka langsung, ya luring dan sebagainya. Tapi tadi Pak Kadis juga cerita dari SKB yang 4 menteri itu juga kan ada tahapan-tahapannya, termasuk vaksinasi. Alhamdulillah kami juga sudah melakukan vaksinasi terhadap seluruh tenaga dosen maupun karyawan di sana. Sudah semua? Kayaknya udah semua, udah tahap 2 semua, termasuk saya sendiri sudah duluan. Nah, dan kita lihat situasinya juga, dan tentunya kita akan tidak lepas dari laporan terhadap Satgas Covid ya, untuk
level kabupaten. Ya. Nah, kalau sudah diperbolehkan dengan kondisi kami yang tadi unik itu, tidak terkumpul orang sini saja, tapi dari berbagai daerah, yang tentunya sangat berlainan, mungkin di sana zona apa. Nah, apakah kita memungkinkan seperti itu? Kalau misalnya silahkan, ya kenapa tidak? Kalau misalnya di sana masih keberatan, ya saya tidak akan pernah buka itu. Apakah menunggu arahan dari kedua dikti atau Kemendikbud dikti? Enggak, sama. Kalau dari atas itu tetap seperti halnya dari Dinas Kebudayaan, silakan ketika memang daerahnya sudah tidak ada persoalan gitu. Lah kita mau memaksakan diri bagaimana kalau di sini merah dan sebagainya. Atau kampus mau melaksanakan uji coba dulu seperti yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Bisa. Tapi ya yang saya pikirkan sebetulnya bukan masalah ininya, tapi masalah ini anak-anak yang kegiliran yang kebagian nunggu. Mereka kan tidak jauh, tetap ada di kos-kosan itu, ya, yang orang Majalengka lah katakan, ya dari Garut lah, ya dari Cilacap, katakan bahkan dari zona-zona black zone barangkali. Nah itu yang saya pikirkan. Ya kalau masalah pembelajaran nggak ada masalah kok, dosen-dosen sudah melek IT semua, sudah melek daring semua, kemudian sarpras juga sudah ada semua. Hotspot udah sangat tinggi bandwidth dan sebagainya, apa tidak ya. Ada kendala Pak selama proses pembelajaran atau perkuliahan di Universitas Galuh ini selama pandemi? Kalau menggunakan protokol kesehatan ya melalui daring ini nggak ada kendala apa. Kalau untuk dunia Dinas Pendidikan sendiri Pak, kendala yang dihadapi. Apalagi kan sekarang sudah tatap muka ya. Dan sarana prasarana juga kan harus mendukung. Betul. Nah, bagaimana nih? Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi? Ya, ketika terjadi pembelajaran dari rumah, memang hal klasik yang menjadi kendala untuk jenjang sekolah rendah SD SMP, yaitu keberadaan masyarakat, misalkan di pedesaan tidak terjangkau dengan internet. Yang kedua, tidak seluruh masyarakat memiliki alat komunikasi yang bisa melakukan daring. Itu adalah beberapa hal yang terjadi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kami. Yang pertama, kami dari Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Diskominfo atas instruksi Pak Bupati untuk membuat wifi di setiap pusat kecamatan. Sehingga anak-anak yang kesulitan untuk melaksanakan daring bisa mendekat kepada lokasi tersebut, tentunya dengan jarak yang ditentukan, menjaga jarak sehingga anak-anak tidak berkerumun. Anak-anak bisa melakukan itu, tapi tetap itu pun tidak menjadi solusi penuh bagi anak-anak yang jauh dari pusat kota kecamatan. Maka kami pun mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat berupa paket data. Nah seperti itu, alhamdulillah cukup banyak mendapatkan bantuan. Dan dari stakeholder, dari CSR juga mendapatkan yang sampai langsung ke sekolah-sekolah. Sehingga beberapa sekolah terpenuhi, namun tetap belum bisa merata karena keterbatasan daripada kuota yang bisa diberikan. Karena jumlah sekolah yang cukup banyak dan luas, letak geografis yang pegunungan di Ciamis ini, sehingga mengakibatkan terjadi kendala. Maka solusinya tadi kita melakukan mobile teacher dan gerilya mengajar. Baik pemirsa Blue TV, demikianlah acara talkshow tentang dunia pendidikan di Kabupaten Ciamis. Dan sampai jumpa di acara berikutnya. Tetaplah bersama kami dan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Galuh dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Semoga apa yang kita bahas hari ini benar-benar bisa menjadi sebuah inspirasi, edukasi, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.